Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Afdila Nuridaya dengan NIM 86059828 Prodi PGSD. Saya mahasiswa dari kelas 2A Batubara. Dengan adanya video ini, saya akan menyelesaikan tugas 2 pada mata kuliah Filsafat Ilmu. Langsung saja tanpa membuang waktu, di sini saya akan menjelaskan peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Halo teman-teman, coba bayangin, kenapa kita harus belajar matematika? Kenapa kurikulum SMA diubah-ubah terus? Dan kenapa guru harus nggak cuma ngajar, tapi mendidik karakter? Pertanyaan-pertanyaan ini nggak bisa dijawab cuma pakai teori pendidikan aja. Disinilah peran filsafat ilmu masuk. Jadi di video ini saya akan jelasin gimana filsafat ilmu memperkuat ilmu pendidikan dan sebaliknya. Poin pertama, filsafat ilmu mengamati dan memperkuat ilmu pendidikan, yang dimana filsafat ilmu itu tugasnya ngulik dasar-dasar ilmu. Nah, waktu dia ngulik ilmu pendidikan, ada 3 hal yang diperkuat. Yang pertama, eksistensi, yang dimana filsafat ilmu itu nanya, emang benar pendidikan itu ilmu? Dia buktikan dong kalau pendidikan itu punya objek, metode, dan sistem yang jelas. Jadi pendidikan gak dianggap cuman pengalaman biasa. Yang kedua, ilmiah, yang dimana filsafat ilmu itu cek cara ngadepin ilmu pendidikan ini valid atau enggak, dengan cara lewat logika dan metode ilmiah. Dia harus pastiin ilmu pendidikan ini gak asal-asalan. Yang ketiga, nilai-nilai, yang dimana filsafat ilmu ngingetin pendidikan bukan cuma transfer ilmu, tapi juga transfer nilai. Tujuannya supaya manusia lebih manusiawi. Poin kedua, pendidikan memperkuat filsafat ilmu. Hubungannya itu timbal balik. Pendidikan yang bermakna itu jadi laboratorium buat filsafat ilmu. Contohnya, waktu kita lihat siswa zaman sekarang lebih kritis karena akses internet, itu juga jadi bahan refleksi buat filsafat ilmu. Artinya, praktik pendidikan yang berubah memaksa filsafat ilmu untuk terus berkembang, menyesuaikan konsep tentang manusia, belajar dan kebenaran. Jadi, pendidikan ngasih data nyata buat filsafat ilmu itu mikir. Poin ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Kenapa disebut pisau analisis? Karena filsafat ilmu mempunyai 3 pisau ini. Yang pertama, ontologi, yang dimana nanya apa hakikat peserta didik itu. Jawabannya, manusia yang punya potensi, bukan kertas kosong. Ini juga ngaruh cara ke guru ngajar. Yang kedua, epistemologi, yang dimana nanya bagaimana siswa dapat ilmu yang benar. Jawabannya lewat pengalaman, diskusi, dan bukan cuma hafalan. Yang ketiga, aksiologi, yang dimana nanya buat apa sih pendidikan ini? Jawabannya bukan cuma buat cari kerja, tapi buat jadi manusia yang berkarakter dan berguna. Dengan 3 pisau ini, kita bisa bedah masalah pendidikan sampai ke akar. Yang keempat, contoh konkret. Contoh gampangnya ada di kurikulum Merdeka. Kalau ontologi, kurikulum ini ngelihat siswa yang unik, jadi kasih kebebasan buat pilih mata pelajaran. Kalau epistemologi, proses belajarnya pakai project dan problem solving, bukan cuma ceramah. Sedangkan aksiologi, tujuannya jelas dan bikin pelajar Pancasila yang berakhlak dan kreatif. Lihat kan, tanpa filsafat ilmu, kebijakan kurikulum cuma jadi gonta-ganti nama. Tapi karena ada pisau analisis, kebijakan jadi punya arah filosofis yang kuat. Jadi kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan itu kayak 2 sahabat. Filsafat ilmu nguatin fondasi pendidikan biar nggak goyah. Pendidikan ngasih pengalaman nyata biar filsafat ilmu nggak cuma omong kosong. Kalau kita guru atau calon guru, kita wajib ngerti ini. Biar kita ngajar bukan cuman karena katanya kurikulum, tapi karena kita tahu kenapa kita ngajar seperti itu.
Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.